ودوائها. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada yang terhormat guru kita bersama Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Arfan bin Al-Kiai Al-Haj Muhammad Syarbini yang dimuliakan oleh Allah. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya, dan meluluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam rangka melanjutkan kajian dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW di waktu yang amat sangat mulia ini. Sebagaimana biasa, kajian yang kita akan lanjutkan adalah kajian hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, di mana kajian kita sekarang masuk ke pembahasan hadis baru, yaitu hadis yang ada pada urutan yang ke-36. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan kajian, mari kita ambil keberkahan melalui pembacaan hadis Nabi berikut. Ikuti Al-Faqir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana nafi' bil ulumi wa bi asrari fid dharain amin, mengeluarkan sebuah hadis yang diletakkannya pada urutan yang ke-36. Itu hadis yang diriwayatkan dari guru-gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah melanjutkan dengan berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya
naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan atau menghilangkan, menyingkirkan musibah dari seorang muslim, artinya dia buat orang muslim itu selesai dari musibah yang menimpanya. Musibah yang bagaimana? Musibah terkait urusan dunia. Kita berupaya agar mukmin ini tidak terbebani lagi dengan musibah dunia, maka balasannya adalah naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan buat ia lapang, Allah akan meringankan, bahkan Allah akan menyingkirkan malapetaka atau enggak musibah dari segala macam bentuk musibah di yaumil qiyamah darinya. Al jaza' min jinsil amal, yang namanya balasan itu gimana? Sesuai dengan perbuatan. Jadi orang yang berusaha untuk menghilangkan kegundahan yang diderita oleh seorang mukmin, padahal itu derita yang dialaminya adalah derita dunia, maka Allah akan menghilangkan derita dari berbagai macam derita yaumul qiyamah yang biasa dialami oleh orang di sana, disingkirkan dari orang tersebut. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa mempermudah orang yang sulit, maka Allah akan mempermudah baginya baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib ataupun dosa ataupun perkara yang ia sendiri malu dengan perkara tersebut, menutupi, maka Allah akan menutupi ia kelak Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Balasan Allah Subhanahu wa taala. Ini agama. Ini yang disebut agama. Agama bukan hanya iman, tapi agama adalah konsekuensi dari keimanan tersebut. Apa? Hablum minan nasnya juga ada. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Ini kaidah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Masih dalam periwayatan yang sama, tapi tema hadisnya bergeser sedikit. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, walaupun bergeser temanya tapi ada sangkut pautnya. Perbuatan yang tadi, amal baik yang tadi, menolong orang, meringankan beban orang, itu semua nggak bakal bisa diraih kalau nggak nuntut ilmu. Makanya dikatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, dengan maksud mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah jalan ia ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid. Yatluna kitaballah, mereka bersama-sama membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan saling
ya berbagi pembelajaran Al-Quran itu ya bersama, tadarus, illa nazalat alaihimus sakinah. Kaum semacam ini enggak mereka berkumpul kecuali ketenangan akan meliputi mereka, rahmat akan menaungi mereka, malaikat akan berkeliling di atas mereka, menaungi mereka juga. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan mengingat mereka di sisinya. Wa man batta bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya lalai, maka dia tidak akan bisa dibuat cepat ya dengan nasabnya. Artinya kebangsaan seseorang ataupun baiknya keturunan seseorang tidak akan bisa mempercepat ia untuk menggapai ridha Allah kalau amalnya tidak mempercepat dia ke arah sana. Ya, apabila dia lembek, ya kedudukannya, statusnya nggak akan bisa mengangkat dia. Rawahu Muslim bihadzal lafadz. Intinya dari keseluruhan hadis ini, al jaza min jinsil amal, yang namanya balasan dari Allah gimana amalnya. Iya, serupa tapi tak sama. Serupa bahkan lebih hebat, dia punya ganjaran. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW pertama dalam riwayat ini, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban ya orang mukmin dari beban dunianya, maka Allah akan meringankan beban akhirat untuknya kelak. Banyak redaksi hadis yang menggambarkan balasan semacam ini sebagai bentuk balasan orang berlaku baik terhadap saudaranya. Diriwayatkan di riwayat yang lain, man farraja an muslimin kurbatan ja'alallahu ta'ala lahu yaumil qiyamah syu'batain min nur 'ala sirat. Barang siapa yang melapangkan, yang membuat lapang dada orang mukmin dari kegundahan yang melandanya, maka Allah akan berikan ia di yaumil qiyamah kelak ya dua cercah cahaya di atas jembatan sirat ya, yang dengannya dia bisa meniti jalan ya tanpa harus tergelincir. Yastadhi'a bi dhawihima 'alimun la yuhsihim illa rabbul izzah. Wa fil hadits man sarrahu an yunjiya Allah. Di dalam hadis lain, barang siapa yang senang Allah bantu ia, apabila Allah membantu ia, menolong ia dari malapetaka di yaumil qiyamah, barang siapa yang senang apabila dilakukan seperti ini oleh Allah kepadanya, maka falyunaffis an mu'sir, maka ringankanlah beban orang yang sulit ya, atau singkirkan beban tersebut darinya. Sama ini kurang lebih. Di riwayat lain, man asba'a ja'ian, barang siapa, ini secara rinci, kalau tadi kan meringankan beban itu bentuknya apa aja, macam-macam. Orang kelaparan, beban buat dia. Barang siapa, di dalam hadis ini dirinci, man asba'a ja'ian, barang siapa yang mengenyangkan perut orang yang lapar, au kasa uryanan, atau menutupi orang yang tidak punya baju ya, telanjang, au awa musafiran, atau mengakomodasi atau enggak memberikan ruang tempat ya buat musafir yang mau untuk berlindung dari kegelapan malam dan dinginnya malam. Misalkan orang musafir masih dalam perjalanan, dia mau nginep, dia nggak punya duit ya, nggak mau buka hotel, susah ya. Orang zaman sekarang mau buka hotel mesti online
nggak online nggak bakal dapat, susah. Lagi di hari libur. Itu sih yang masih punya duit. Ini yang nggak punya duit sama sekali, masa iya di mau tidur di kolong jembatan? Ketahuan ketemu sedikit, ditanya, ngobrol-ngobrol, yaudah nginep dulu di sini di rumah, besok jadi enak bisa ngelanjutin lagi. Nah ini awam musafiran. Jadi sandang pangan papan nih, sandang pangan papan, pakaian, kebutuhan primer, orang butuh kita kasih. Kita punya kain banyak, udah ada sebagian kain yang sebulan sekali kita pakai, dikasih itu orang yang butuh, yang masih bagus. Atau nggak pakaian kita mungkin masih ada orang yang butuh, ada orang yang butuh tapi malu. Iya, kasih makan orang yang lapar, terus kasih naungan orang yang membutuhkan naungan. A'adzahullahu min ahwali yaumil qiyamah. Allah akan lindungi ia dari petaka yang menakutkan kelak di yaumil qiyamah. Di dalam redaksi lain, man qadha li akhihil muslim hajah, barang siapa yang menunaikan buat saudaranya yang muslim hajat dunianya, qadallahu lahu sab'ina hajah min hawaijil akhirah, dia akan ditunaikan hajat 70 hajatnya, ya, terkait hajat akhirat. Paling kecilnya apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang ada yang dengan bahasa tasawufnya, kita kalau mau nyari tangan Allah, ya, carilah di hati orang-orang yang lagi hancur hatinya. Ya, Allah berkata, ana 'indal munkasirati qulubuhum. Kalian cari saya kan? Kalian cari saya ada di dalam hati orang yang hancur hatinya. Kadang-kadang maaf Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluknya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat, ya. Sebelum ada tempat Allah sudah ada. Tapi kita mencari Allah. Allah ada rumahnya. Kenapa disebut masjid rumah Allah? Karena di situ tempat beribadatnya orang. Iya. Tapi terkadang, ya, orang nyari Allah di masjid, di sebelah tetangganya ada orang susah, dia nggak bakal nemu Allah di masjid, nemu Allah di situ. Bantuin tuh orang, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada faedah di sini. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, kalau nggak salah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal, man nazala bihi hammun aw ghammun aw karbun aw khafa min sultan fada'a biha ulai ustijib lah. Barang siapa tertimpa petaka atau dilanda musibah atau mengalami kegundahan atau takut dengan kekerasan dari orang yang berkuasa, maka apabila dia berdoa dengan redaksi doa ini, dia akan diterima doanya. Apa itu? As'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil karim, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wal ardina sab'i wa ma fihinna innaka ala kulli syai'in qadir. Tsumma yas'alullah hajatah. Begini ucapkan apabila orang yang dilanda musibah, ya, kena petaka, takut sama kejahatan orang, ya, maka dia memohon dengan permohonan semacam ini, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan keagungan kalimat la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, Rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, Tuhan pengatur alam, Tuhan pengatur langit yang 7
dan Tuhan pemilik arsy yang agung. Wa as'aluka, dan aku pun juga meminta kepadamu dengan keagungan lafaz la ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu, Rabbus samawati sab'a wa Rabbul arsyil azim, yaitu engkau Tuhan pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang mulia. Wa as'aluka, dan aku pun juga meminta kepadamu dengan keagungan lafaz ini, bila ilaha illa anta, redaksi la ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu, Rabbus samawati sab'a, Tuhan pemilik pengatur langit yang 7 dan bumi yang 7 pun 7 juga ya, 7 lapis, wa Rabbul arsyil azim, dan pemilik arsy yang mulia. Wa as'aluka, dan aku pun juga meminta kepadamu ya Allah dengan keagungan redaksi la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, Rabbus samawati sab'a, ya Tuhan pemilik langit yang 7 dan bumi yang 7, wa ma fihinna, dan beserta isinya, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu atas segalanya. Baru sebut apa yang menjadi hajatnya. Jadi dihantarkan dengan redaksi tadi. Jadi redaksi tadi seakan-akan sebagai kata kuncinya, passwordnya sebelum kita menyampaikan hajat kita kepada Allah. Nah, maka barang siapa yang membawakan ini, maka dia akan diterima hajatnya. Bisa dicatat, direkam, ambil kalimatnya tadi. As'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'a wa rabbil arsyil azim, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'a wa rabbil arsyil karim, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'a wa rabbil ardhina sab'a wa ma fihinna innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian menyebut hajatnya. Ya, jadi begitu. Carilah Allah di orang-orang yang terkena musibah, orang yang sumpah kita girangin, ngebanyol kayak di depan diri. Hah? Banyol, ngebanyol. Orang ngebanyol tuh ada apa namanya? Ada pahalanya tuh nyenengin orang. Itu khalus surur, iya. Masukin kegembiraan di hati orang. Iya kan? Orang pelawak tuh pelawak. Kalau dia beriman, dia benar-benar jalanin agamanya, ditinggalin sholat, dia nggak berkata-kata yang jorok, ya. Tapi dia lucu, ya, nggak berbohong. Makanya Nabi Muhammad bercanda, tapi syaratnya nggak berbohong dan nggak keji ucapannya. Sekarang emang orang ketawanya kalau dengerin yang jorok baru ketawa, kalau dibohongin baru ketawa. Nah itu luar biasa, fadilahnya besar. Orang lagi sumpah, kita girangin dia, kita ajak jalan-jalan, ya salah. Biar hilang sumpahnya, kita bawa ke laut. Kita bawa ke laut, kita bawa ke gunung. Itu Masya Allah, nanti Allah balas itu, ya, akan diringankan beban kita di hari kiamat. Apa yang bisa disampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawai